Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Tisam dengan NIM 0101211017 dari kelompok 6 akan membacakan materi pertama. Yang di sini materi kami ialah prinsip dakwah dan komunikasi dalam hadis Nabi. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materi pertama, yaitu apa itu dakwah. Dakwah adalah pekerjaan mengkomunikasikan pesan Islam kepada manusia. Secara lebih operasional, dakwah adalah mengajak atau mendorong manusia kepada jalan kebaikan. Tujuan yang definitif yang rumusannya bisa diambil dari Al-Quran dan hadis atau dirumuskan oleh dai sesuai dengan ruang lingkup dakwahnya. Dakwah ditujukan kepada manusia, sementara manusia bukan hanya telinga dan mata, tetapi makhluk yang berjiwa, yang berpikir, merasa, menerima, dan bisa menolak sesuai dengan persepsinya terhadap dakwah yang diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, dan serukanlah kepada jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan pencerahan yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dari ayat di atas, para ulama memahami bahwa Islam didakwahkan dengan jalan ketuhanan dan spiritual serta tidak mengandung kebencian dan kasar non-violen. Mengajak seseorang untuk beragama harus didasarkan atas prinsip kebijaksanaan dan hikmah. Dakwah tidak dilakukan dengan jalan-jalan kekerasan, justru dakwah dilakukan dengan cara yang damai dan penuh kebahagiaan, bukan dengan ucapan yang kasar dan kata-kata yang kasar. Kita bisa belajar dari sikap Nabi ketika berhadapan dengan orang yang beragama non-muslim. Ada 3 jenis prinsip dakwah dalam ayat di atas. Yang pertama ada bil al-hikmah, yang berarti nasihat yang baik. Kemudian ada al-mauizah al-hasanah, yang berarti pengajaran yang baik. Dan ketiga ada al-mujadalah al-ahsan, yang berarti debat dengan cara baik. Kemudian masuk kepada apa itu komunikasi. Menurut Hofland, seperti yang dikutip dari Markarma, bahwa komunikasi merupakan suatu proses di mana seseorang komunikator mengeringkan stimulus untuk mengubah perilaku dari orang lain atau komunikan. Pengertian lain menurut Webster, bahwa komunikasi dimaknai sebagai seni mengekspresikan ide-ide dan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Dan Nimo mendefinisikan komunikasi sebagai proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia untuk bertukar citra tersebut melalui simbol tersebut. Kemudian ada prinsip komunikasi dalam hadis Nabi. Islam tidak bisa dilepaskan dari cara Nabi berkomunikasi. Hal itu karena beliau adalah salah satu sumber rujukan utama Islam, sehingga apapun yang dilakukan dan dikatakannya, termasuk mengenai cara beliau berkomunikasi dengan orang lain, menjadi acuan utama umatnya dalam berkomunikasi pula. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, saya Arafah Sri Mulyani akan melanjutkan pemaparan materi dari pemakalah, yaitu tentang jenis-jenis prinsip komunikasi hadis Nabi. Ada 5. Yang pertama, komunikasi dilakukan dengan menjunjung nilai-nilai kejujuran. Yang kedua, komunikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik. 3. Pesan komunikasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, komunikasi menggunakan diskusi yang tepat. Dan yang kelima, ataupun yang berupa terakhir adalah komunikasi harus ramah lingkungan. Pertama, kita akan membahas tentang komunikasi dilakukan dengan menjunjung nilai-nilai kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abdillahi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqa, wa iyyakum wal kadiba, fa innal kadiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar, wa ma yazalur rajulu yakdibu wa yataharral kadiba hatta yuktabu indallahi kadzdzaba." Ruahul Muslim. Artinya, Abdurrahman mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada ke surga. Seseorang yang jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan,
dan kejahatan akan membawa kita ke dalam neraka. Orang yang selalu berbohong dan selalu mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas dapat dijadikan sebagai prinsip dasar bagi umat Islam ketika berkomunikasi dengan orang lain. Mengapa demikian? Paling tidak ada dua alasan yang dapat dikemukakan. Yang pertama, karena keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh kredibilitas partisipannya, sedangkan kredibilitas partisipan komunikasi antara lain ditentukan oleh kejujuran mereka. Kedua, kualitas dan kebermaknaan komunikasi sangat ditentukan oleh bobot isi pesan komunikasi, sedangkan bobot isi pesan komunikasi antara lain ditentukan oleh seberapa bersih pesan tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas tentang komunikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ruwahul Bukhari. Yang artinya, Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka berkata yang baik ataupun diam. Ruwahul Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik dalam konteks ini memiliki makna beberapa hal. Yang pertama, bahasa yang mulia ataupun qaulan karima, yakni bahasa yang bersih dari unsur-unsur dapat merendahkan martabat pemakaiannya, seperti perkataan kotor, perkataan jorok, dan perkataan yang tidak senonoh. Yang kedua, bahasa yang lemah lembut dan halus ataupun biasa kita sebut dengan qaulan layyina. Lawannya adalah bahasa yang keras, bahasa yang kasar dan sarkasme seperti membentak ataupun menghardik orang lain. Yang ketiga, bahasa yang mengenai sasaran ataupun membekas, biasa kita sebut sebagai qaulan baligha, yakni efektif untuk mempengaruhi pandangan dan merubah sikap komunikan. Yang keempat ataupun yang berupa terakhir adalah bahasa yang pantas ataupun biasa kita sebut sebagai qaulan maisyura, yakni yang disesuaikan keadaan setiap mitra komunikasi Islam, sebagaimana tergambar dalam hadis yang sudah saya paparkan di atas, menilai bahwa penggunaan bahasa yang baik dalam berkomunikasi adalah sangat penting. Karena saking pentingnya, maka agama ini menyuruh umatnya untuk diam ketika kita tidak bisa berbicara dengan baik. Ini artinya, dalam konteks komunikasi, umat Islam diperintahkan untuk membatasi diri dari pembicaraan yang sia-sia ataupun tidak bermakna dan tidak bermanfaat untuk dibicarakan. Sekian pemaparan materi dari saya akan kembalikan kepada pemakalah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sartika, NIM 0101211020. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang komunikasi harus ramah lingkungan, yang artinya dari Urwah bin Jubair, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anhu berkata, sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, "Assalamu alaikum, kematian untuk kalian." Aisyah berkata, "Saya memahami perkataan yang disebut." Kemudian saya menjawab, "Waalaikumsalam wa al-laknat, untuk kalian pula kematian dan laknat Allah." Aisyah berkata, kemudian Rasulullah bersabda, "Tenang ya Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai keramahan dalam segala urusan." Kemudian saya Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan?" Rasulullah bersabda, "Saya menjawab, salam Yahudi, waalaikum." Dari hadis di atas dapat dipahami tentang perbincangan Rasulullah alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anhu yang terdapat pada hadis di atas. Juga dapat diketahui bahwa Islam menyuruh umatnya untuk mengembangkan sikap ramah dalam berkomunikasi. Sikap ramah tersebut seperti tergambar dalam hadis di atas bisa dilakukan dalam bentuk pemakaian kata-kata atau ungkapan yang tidak pedas, tidak kasar, tidak berbau kecaman. Atau prinsip keramahan ini sangat penting karena ikut menentukan keberhasilan komunikasi tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang hikmah hadis. Yang pertama, kedengkian orang-orang kafir, khususnya orang-orang Yahudi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam
mengucapkan salam kepada beliau pun mereka mempermainkannya. Yang kedua, bahwa tidak selalu setiap keburukan harus dibalas dengan keburukan juga. Terbukti bahwa Nabi SAW yang menegur Aisyah yang marah dengan ucapan salam orang Yahudi kepada beliau. Yang ketiga, dalam hal ini ada orang kafir yang kemudian mengucapkan salam kepada kita, maka anjurannya adalah tetap dijawab salamnya namun dengan jawaban wa'alaikum saja. Nah, yang keempat, bahwa salam adalah doa, cita-cita, dan harapan agar Allah memberikan keselamatan, rahmat, dan keberkahan terhadap orang yang kita anjurkan salam kepadanya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.